Kemarin aku sempet pengen coret diri dari PON, sempet pengen ngundurin diri dari PON, dan sempet kesebut juga ke mamaku buat mau ngundurin diri dari PON. Aku jalanin aja, cuma ya itu nyampe di PON, nyampe di sana semuanya tuh emang kayak bener-bener nggak gampang banget gitu loh. Kayak yang biasanya aku ngelihat ke tribun ada keluargaku, ada papaku, ada mamaku, terus kemarin nggak ada. Setiap turun juga aku keingetnya keluargaku terus. Welcome back to our YouTube channel. Nah, hari ini di studio kita udah kedatangan tamu spesial banget nih. Dan hari ini kebetulan adalah Hari Pahlawan ya. Dan hari ini kita ngundang pahlawan, salah satu pahlawan Riau yang udah mengharumkan nama Riau di PON Papua 2021. Kita sapa dulu ya. Halo Kak Vanessa. Hai. Jadi Kak Vanessa ini ya, sebelum kita lanjut ke bincang-bincangnya, Kak Vanessa ini adalah peraih emas 2 emas untuk Riau di nomor 50 meter gaya dada ya Pak ya. Dada. Terus emas 100 meter gaya dada putri, dan perak di nomor 200 meter gaya dada putri, dan perunggu 400 meter gaya ganti perseorangan putri. Betul. Berarti 2 emas, 1 perak, 1 perunggu. Keren. Thank you. Keren banget. Oke, boleh nggak kita sharing-sharing dikit nih Kak tentang persiapan Kakak waktu menuju PON, dan berapa lama sih untuk mempersiapkan diri sampai ke PON-nya? Persiapan menuju PON itu sebenarnya sama kayak persiapan ke pertandingan-pertandingan lainnya ya. Kebetulan aku juga sekarang ada di dalam tim Pelatnas yang dipusatin di Jakarta. Jadi kemarin itu latihannya ya di Jakarta bareng teman-teman yang ada di Pelatnas juga. Itu berapa bulan buat sampai ke PON Kak? Kemarin itu dari bulan Mei sih gabung pemusatan latihan di Jakartanya. Berarti Mei sampai Oktober di Iya. Jakarta latihan. Iya. Berarti Betul. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 5 bulan buat sampai ke Iya. PON ya. Oke. Nah, itu persiapannya jenis-jenis latihannya apa aja Kak? Ada yang di luar kolam kayak gym gitu ada nggak? Kita kan atlet renang tuh basicnya terutama yang diutamain latihannya di air, baik itu endurance jarak jauhnya atau speednya, kecepatan atau cara pembalikan di air yang benar, start loncat yang benar juga, terutama di situ sih. Kemudian juga di luar dari itu kita memang ada latihan fisik 2-3 kali dalam seminggu. Itu biasanya 2 kali nge-gym sama 1 kalinya lagi kayak sesi core atau body weight di kolam, latihan sama bola-bola gitu-gitu. Berarti memang atlet renang ini yang dari Pekanbaru latihannya menuju PON di Jakarta semuanya atau cuma Kakak aja? Cuma kita kan bertiga yang mewakili Riau. 2-nya itu di Jakarta, 1-nya lagi ikut latihan di Serpong, Tangerang. Oh, berarti 2 di Iya. Jakarta, 1. Ini Kakak mulai terjun ke dunia renang dari umur berapa sih? Dari umur berapa ya? 2006 itu. Umur 8 tahun. jalan ke 9 tahun. Itu memang hobi atau pengen sendiri, apa karena tuntutan misalnya orang tua pengennya kamu jadi atlet renang deh gitu? Sebenarnya dua-duanya sih. Oh, dua-duanya. Awalnya tuh kayak akunya emang seneng dan orang tua juga ngarahin ke situ gitu. Awalnya almarhum papaku itu sering ngebawa aku ke kolam renang yang di Kalinjuang. Gitu ya. Jadi dilihat menurut versi dia aku cukup aktif di air segala macam gitu. Ada bakatnya lah kalau katanya dia kan. Akhirnya ya dimasukin di klub renang di situ saat itu. Berarti umur 8 tahun memang baru mulai coba-coba renang berarti. Iya. Dan kelihatan nih bibit-bibitnya bisa gitu ya. Oke, itu kalau kita jadi atlet renang ada nggak Kakak role model yang Kakak lihat buat diikutin gitu di sesama atlet renang gitu? Ada sih, senior-seniorku juga, senior-senior yang di Indonesia. Kemudian juga aku juga ada
ngeidolain perenang-perenang dunia yang di luar sana gitu. Kalau senior Indonesianya pernah ketemu atau cuma kayak sebatas aku idola doang nih sama dia? Itu udah pernah tatap-tatapan muka? Pernah gitu? ketemu dan kita emang satu tim juga. Wow, rasanya tuh gimana sih ketemu seorang idola kita nih kayak di depan mata nih gitu? Ya kayak gimana ya? Wah dulu aku ngidolain nih, sekarang udah ketemu bareng. Iya. Itu di umur berapa kakak ketemu sama idolanya? 2015 sih. 2015 itu aku umur berapa ya? 18 ya. Berarti kakak kan di awalnya tuh dari Kalijuang ya, di klub renang di sana tuh. Iya. Bisa masuk ke jadi atletnya itu prosesnya gimana? Wah itu prosesnya panjang banget sih, bertahun-tahun kan, dari yang nggak bisa berenang sampai perlahan-lahan nguasain 1 stroke, 2 stroke, 3 stroke, 4 stroke, kemudian ikut pertandingan-pertandingan kecil, ikut O2SN, dulu masih ada O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional sekota, terus lolos ke provinsi, terus lolos dari provinsi mewakili ke nasional, jadi ngikutin dari situ sih. Masih ingat nggak kompetisi pertama yang kakak ikutin? Kayaknya O2SN itu deh, O2SN. antar sekolah. Terus itu kan kompetisi pertama. Iya. Kalau kemenangan pertama ingat nggak? Di Porda. Di Porda. Porda ya. Porda soalnya kan itu open ya. Maksudnya kalau di O2SN kan ada umurnya. Kita aku tandingnya sama-sama dengan yang SD, ntar yang SMP sama-sama dengan SMP. Kalau Porda kan itu open, jadi medali open pertama aku ya di Porda itu 2009. Berarti lawannya ini kan berbagai usia berarti. Iya. Untuk alasan jadi atlet renang sendiri dari kakak apa tuh? Awalnya berarti dari waktu aku kecil tuh sebenarnya ngejalaninnya tuh mikirnya kayak have fun aja gitu, sebagai hobi aja. Lama-lama keikut-ikut, terus bisa berhasil menang di kejuaraan rasanya seru juga ya, mau lebih lagi, mau selalu ada yang dikejar gitu rasanya. Jadi lama-lama makin diseriusin gitu sih. Berarti memang awalnya emang hobi aja ya? Hobi terus diseriusin. Oke, terus selama jadi atlet renang nih kak dari 2006 sampai sekarang, apa tantangan terberat yang pernah kakak rasakan nih? Tantangan terberat jadi atlet renang, kayaknya bau kaporit deh. Bau kaporit? Ya juga ya. Ya itu kan kita tiap hari kena kaporit ya. Iya. Itu gimana? Kulit ada masalah gitu atau gimana? Kering sih. Kering. Terus juga waktu SD dulu, terutama pas SD ya, anak kecil kan kalau ngomong kan belak-belakan aja, nggak mikir perasaan orang kayak bau kaporit digituin terus. Waktu SD ya itu ya? Iya SD. Bau kaporit gitu ya? Iya juga. Apalagi rambut juga jadi keras ya setelah kena kaporit ya? Iya jadi kering terus gitu lah, makin kering. Terus setelah kan kok bau kaporit, terus apa perasaannya gitu kayak ya kayak jadi mana? minder gitu loh, jadi kayak next day-nya jadi mandinya gini kenceng. Tapi tetap aja nggak mau hilang sepenuhnya, tetap ada kecium sedikitnya gitu loh pokoknya. Tapi enggak sih, enggak itu. Ya, bukan itu. Bukan. Ya, kirain aku serius lah, kirain itu serius. Enggak. Terus apa? Itu candaannya aja. Apa ya? Tantangan terberat jadi atlet jauh dari keluarga. Gitu sih. Homesick ya. Iya. Paling lama pisah sama keluarga berapa lama? Kalau ikut kompetisi kak? 6 bulan, 7 bulan. 6 bulan, 7 bulan. Iya. Itu paling jauh ke? Itu kemarin bukan karena jauh kemana sih, karena latihan aja di Jakarta, cuma belum ketemu waktu buat pulang-pulang gitu. Waktu awal pandemi itu kakak di Jakarta apa di Pekanbaru? Aku lagi di Bali. Jadi stuck di Bali apa gimana? Di Bali, waktu itu lagi latihan di Bali, terus kemudian corona lagi meledak-meledaknya, aku mutusin buat pulang daripada mikir nanti keburu nggak bisa pulang sama sekali gitu, penerbangan ditutup, akhirnya pulang. Waktu Maret tahun lalu. Maret tahun lalu pulang ke Pekanbaru. Iya. Terus Mei kemarin baru terbang lagi ke Jakarta. Enggak, terus September, Oktobernya aku ke Tangerang, Mei baru aku ke Jakarta.
Berarti nggak ada dari Oktober sampai Mei itu di Tangerang terus, nggak ada balik ke Pekanbaru? Iya. Balik ke Pekanbaru berarti setelah PON ini ya? Pas Lebaran. Pas jadi atlet pernah nggak pengen nyerah kayak aku capek, aku nggak mau jadi atlet lagi lah, udahlah gitu. Kayak titik terendahnya gitu, kayak capek gitu. Kalau menyerah dalam arti kata sampai nggak mau ngelanjutin renang, sampai bener-bener udah aku capek nggak mau ngelanjutin lagi, enggak sih gitu ya. Cuma kalau kayak putus asa, ngerasa capek, jenuh, muak gitu ya ada lah kayak gitu. Cuma nggak nyampe yang mau sampai berhenti banget gitu, enggak. Itu apa yang memotivasi kakak balik kayak nggak, aku harus ya dikit lagi lah gitu? Iya karena aku tahu kayak bidang ini tuh, bidang apapun tuh kalau dijalani dan mau jadi yang terbaik tuh nggak gampang. Bener. Emang ini yang harus dilewatin. Jadi aku kayak berhenti, mikirin lagi apa tujuan dan apa cita-citaku dan aku mau apa dari ini semua. Itu sih cara aku nyemangatin diri lagi. Berarti goalsnya kakak dari waktu kecil sampai sekarang itu udah tercapai apa belum? Goals di cabur renang ini? Banyaknya udah tercapai. Alhamdulillah ya, luar biasa. Berarti goals selanjutnya apa nih? SEA Games. SEA Games. Di SEA Games tahun depan ya. Oh, SEA Games tahun depan. Itu di bulan apa kak? April. Itu udah mulai SEA Games-nya berarti? Atau masih mulai latihan? Udah mulai SEA Games-nya. Sebenarnya harusnya itu tahun ini SEA Games 2021. Cuma kan diundur-undur terus. Jadi ke 2022. Di mana kak SEA Games? Di Vietnam. Berarti bareng kawan-kawan yang satu kamar itu nggak, roommate kakak ikut? Iya. Wah seru banget ya, adventure bareng roommate. Terus tadi kan nanya motivasi nih. Support sistemnya kakak sendiri itu siapa sih? Keluargaku, teman-temanku, itu sih. Keluarga sama teman-teman. Yang paling memang buat kita kakak bangkit lagi pas lagi misalnya lagi capek, lagi muak tuh memang berarti keluarga dan keluarga ya. Alhamdulillahnya memang belum pernah kayak udah down memang udah nggak mau lagi. Nggak pernah berarti belum sampai nggak mau lagi ngelakuin sama sekali belum pernah. Cuma kalau down bingung harus ngapain pernah. Bingung mau ngapain nih, bingung mau lanjut atau bingung abisnya aku ngapain sih gitu. Maksudnya kayak aku pernah ngerasa aku stuck gitu di satu titik, terus aku bingung harus ngapain, mau gimana lagi, apa yang harus aku lakuin, segala macamnya gitu sih. Pernah cedera yang parah gitu nggak selama jadi atlet? Pernah. Waktu itu 2018 di apa ini namanya, di aduktor aku sih, di pangkal paha nyambung ke lower back. Itu memang cederanya karena latihan atau ikut kompetisi? Karena latihan, overtraining waktu itu. Jadi setelah cedera itu harus istirahat berapa lama? Waktu itu aku ke Jakarta buat recovery-nya sebulanan waktu itu. Terus kemudian aku spesialis gaya dada ini untuk waktu itu nggak boleh ngelakuin gaya itu dulu sampai 2 bulan. Itu kebetulan belum ada kompetisi ya? Atau ada kompetisi yang harus diikuti? Dekat ke kompetisi juga. Waktu itu aku cedera di bulan Februari, Maretnya udah ada kompetisi. Oh, tapi udah sembuh, Maretnya langsung udah bisa ikut kompetisi berarti? Saat itu menuju kompetisi, mendekati kompetisinya udah membaik, cuma habis kompetisinya kambuh lagi gitu. Untungnya pas kompetisi dia nggak parah. Terus enaknya jadi atlet renang tuh apa sih? Jalan-jalan kali. Enaknya bisa jalan-jalan gratis. Udah kemana aja sih kakak? Kalau keluar tuh udah lumayan banyak juga sih, ke Paris gitu. Iya, Prancis, Belgia, Itali, Hungari, Jepang, mana lagi ya, Vietnam, Korea, Cina, Monaco. Banyak ya, itu memang lomba semua berarti kompetisi? Iya, kebanyakannya lomba sama training camp. Oh, training camp. Itu dari semua negara yang paling berkesan buat kakak, negara apa? Yang paling meninggalkan bekas?
Kayaknya Prancis sama Itali deh. Kenapa begitu? Di Prancis itu kan tadi aku bilang pelatihku itu orang Prancis. Nah, jadi waktu itu tahun 2014 pertama kalinya itu aku keluar negeri yang jauh banget. Itu ke Prancis. Di situ aku latihan, tinggalnya sama pelatihku sama temanku satu lagi yang dari sini juga pergi. Kita tinggal di situ 3 bulan di situ, terus kemudian balik ke sini 3 bulan lagi. Itu dari 2014 sampai 2016. Kemudian satu lagi di Itali karena waktu itu ikut pertandingan namanya Universiade. Itu antar mahasiswa seluruh dunia. Jadi itu paling berkesan karena kita semua itu diinepinnya di kapal pesiar. Di kapal pesiar. Atlet-atletnya iya. Jadi asramanya itu di kapal pesiar. Kapal pesiarnya yang lagi parkir di dermaganya gitu loh. Itu berapa lama? Kayaknya hampir 2 minggu deh. 2 minggu hampir ya. 2 minggu ya. Seru banget ya. Jadi coba ceritain dong di kompetisi apa kakak yang benar-benar tuh nggak, aduh kayaknya tuh benar struggle nih, berusaha banget buat sampai ke sana kompetisinya, pengalamannya dia gitu. Pas banget sih ini sebenarnya PON kemarin. Oh, PON kemarin. Iya. Kan kita juga, bukan aku aja sih, semua orang juga ngerasain sulitnya keadaan di pandemi ini, gimana latihan, fokus latihan, goalsnya jadi, maksudnya yang udah tersusun tapi jadi berantakan, goalsnya jadi kemana-mana. Itu juga kemarin aku sempet pengen coret diri dari PON, sempet pengen ngundurin diri dari PON karena aku ngerasa latihanku nggak bagus karena ayahku kemarin baru meninggal di bulan Agustus. Sorry. Terus baru meninggal di bulan Agustus ya karena sakit, kena COVID juga. Jadi aku pulang ya awal sorry. Gak apa tisu dong tisu. Tim. Awal Agustus itu aku pulang nemenin keluargaku. Kan di sini aku udah nggak fokus lagi buat latihan, bahkan PON itu tuh udah nggak ada di kepala aku lagi, udah kayak nggak kepikiran lagi gitu. Yang aku pikirin ya cuma keluarga aku, terus gimana caranya bisa bareng-bareng keluarga aku terus. Kemudian latihannya juga putus-putus. Akhirnya aku sempet kepikiran dan sempet kesebut juga ke mamaku buat mau ngundurin diri dari PON, mau nggak usah ikut aja. Kemudian mamaku bilang, kenapa Vanessa, nggak usah, nggak apa-apa, ikut aja, jalanin aja gitu. Akhirnya ya aku jalanin aja. Cuma ya itu nyampe di PON, nyampe di sana semuanya tuh emang kayak bener-bener nggak gampang banget gitu loh. Kayak yang biasanya aku ngelihat ke tribun ada keluargaku, ada papaku, ada mamaku, terus kemarin nggak ada. Setiap turun juga aku keingetnya keluargaku terus. Ya itu sih sulitnya. Kapan? Terus itu waktu PON berarti nggak ditemenin sama warga? Enggak. Sendiri bareng teman-teman doang? Iya, bareng teman-temanku. Itu buat kayak bangkit lagi kan tuh, kita lagi jatuh tuh kan, kayak semua dunia runtuh rasanya tuh. Buat naik lagi tuh gimana caranya kakak? Gimana ya aku ya, ngejalanin yang aku rasanya bisa jalanin, yang aku rasanya bisa masih sanggup untuk aku lakuin gitu aja sih. Aku cuma ngejalanin aja gitu. Berarti kemenangan ini untuk ayah lah gitu. Aduh, kok jadi melo sih, sedih. Berarti belum genap setahun ya kan? Belum. Baru Agustus ini. Agustus 2021 ya. Iya.
teman-teman. Nggak apa-apa. Oh, yang kakaknya nggak apa-apa, hostnya yang lebay. Hostnya yang baper. Terus kalau di Riau nih, Iya, banyak nggak atlet muda renang banyak. yang berpotensi menurut Kak Vanessa, banyak nggak? Sebenarnya semuanya berpotensi, asalkan tetap mau latihan, tetap mau gigih, tetap mau semangat, tetap mau kejar apa yang dia inginkan. Berarti kompetisi terdekat itu SEA Games ya? Iya, SEA Games di bulan April. Dan kan sekarang kan lagi nyusun skripsi nih. Iya. Itu gimana ngatur waktunya Nah, buat itu dia. latihan? Semenjak sampai di sini aku latihan pagi sih. Pagi dari jam 6 sampai jam 8. Habis itu aku kalau ada sesi latihan di sini aku datang ke fitness. Kemudian baru aku mulai nyusun skripsiku. Berarti manajemen waktunya bagus ya? Bagus ya? Ya, bagus. Pagi latihan terus berarti siang sampai sorenya Iya. fokus gitu kan. Ada nggak ya kira-kira dari Kak Vanessa nih sebagai pemboyong emas 2 nih buat Riau, ada nggak pesan dan tips buat atlet-atlet muda Riau dan di Indonesia gitu? Iya, buat adik-adik di luar sana yang lagi menekuni renang, yang mau berhasil, yang mau jadi juara, itu harus mau bekerja keras, harus semangat, nggak boleh takut capek, dan yang paling penting tuh juga harus have fun, harus enjoy. Jangan dianggap beban lah. Iya, jangan beban, jangan secara bersamaan merasa tertekan, aku harus gini gitu. Pokoknya enjoy aja.